Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 15 April 2023, hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara-saudari yang terkasih, rasa percaya tidak timbul secara tiba-tiba. Percaya merupakan sebuah proses dinamis yang dialami dari pengalaman personal seseorang kepada orang lain atau kepada suatu hal tertentu. Demikian juga dengan para murid. Mereka sampai pada kepercayaan akan Yesus yang sudah bangkit karena mereka mengalami proses yang tidak mudah. Mulai dari rasa ketidakpercayaan atau mempertanyakan, mencari, dan akhirnya menemukan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang sudah bangkit tidak begitu saja bisa mereka terima, apalagi warta dari para wanita. Kabar dari 2 murid Emmaus pun belum sepenuhnya membuat mereka percaya. Ketika Yesus menjumpai mereka secara langsunglah para murid kemudian baru mendapat kepercayaan. Yesus yang bangkit tidak segera meninggalkan para murid. Sang guru setia menuntun para murid, mendampingi, membuka pikiran mereka, mengubah cara pandang mereka. Penyertaan itulah yang dibutuhkan para murid untuk sampai pada keyakinan bahwa Yesus yang disalibkan saat ini sudah bangkit. Dia adalah Tuhan dan Penyelamat kita. Saudara-saudari yang terkasih, mudah percaya atau sulit menjadi percaya, masing-masing orang mempunyai sisi yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Orang yang mudah percaya, kemungkinan hidupnya menjadi lebih aman. Dalam arti, ia tidak memikirkan atau mempertanyakan banyak hal. Apa yang dilihat itu yang menjadi kebenaran. Namun di sisi lain, orang yang mudah percaya seringkali mudah untuk ditipu. Sementara itu, orang yang tidak mudah percaya mempunyai keuntungan bahwa ia tidak mudah ditipu. Ia mempertanyakan banyak hal sebelum sampai pada sikap percaya. Biasanya ketika dia sudah percaya, kepercayaannya tidak mudah hilang. Akan bertahan lama meskipun yang dipercayai tidak sepenuhnya benar. Namun, orang yang tidak mudah percaya menjadi seperti orang yang susah untuk diajak kerjasama. Sulit diajak berkomunikasi, banyak hal menjadi pertanyaan baginya. Mungkin saja hidupnya mempunyai banyak peluang untuk stres dibandingkan dengan orang yang mudah percaya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, salah satu unsur penting membangun hidup yang bahagia adalah sikap percaya. Dalam berbisnis, unsur kepercayaan biasa menjadi penentu sukses atau tidaknya sebuah usaha, meskipun unsur ini sebenarnya tidak tampak. Begitu juga seorang pasien yang tidak percaya dengan tenaga medis biasanya
akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjadi sehat. Demikian juga dalam hal beriman, saudara-saudari yang terkasih. Para murid memang sempat meragukan kesaksian Maria Magdalena dan hanya menganggap hoax apa yang dikatakannya. Terhadap dua murid dari Emmaus pun mereka belum sepenuhnya percaya, baru sebatas kagum. Mengalami dan merasakan Yesus yang mendatangi merekalah para murid baru mendapat kepercayaan. Pengalaman personal merekalah yang menjadikan para murid berani dan tahan uji dalam mewartakan Injil kemanapun mereka diutus. Lalu bagaimana dengan diri kita supaya kita bisa sampai pada kepercayaan? Saudara-saudara yang terkasih, kenalilah, alamilah pribadi atau peristiwa yang Anda hadapi. Para murid tahu Yesus ketika sebelum peristiwa salib. Setelah kebangkitan, para murid semakin mengenal Yesus. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan keheranan mereka. Temuan para murid adalah akhirnya mereka sungguh percaya pada Yesus yang bangkit. Semoga ketika kita juga semakin mengenal entah orang atau peristiwa tertentu, hidup kita juga menjadi hidup yang dilandasi saling percaya. Terlebih kita semakin percaya akan kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga aku mampu untuk semakin setia mendalami misteri Paskah. Mampukan aku untuk mampu bertahan dalam iman dalam setiap situasi hidup yang aku alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidupku. Semoga aku tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan hidupku, sebab Engkaulah sumber pengharapanku sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.